Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Yuni Habibatur Rahmah dengan NIM 20201433312 dari kelas 1H Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Soal yang pertama yaitu mengenai zakat. Apa yang Anda ketahui tentang zakat? Zakat secara bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya pengeluaran harta benda dengan kadar tertentu dan syarat tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai wujud ibadah wajib kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, zakat artinya pengeluaran sebagian harta benda kita yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim atau umat Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diberikan wajib kepada 8 golongan, yaitu salah satunya fakir, miskin, gharim, dan sebagainya. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal artinya zakat yang bertujuan untuk mensucikan harta benda yang berupa perhiasan, emas, dan sebagainya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang biasanya dikeluarkan pada saat malam Idul Fitri atau sebelum sholat Id dilaksanakan. Zakat ini dapat berupa menggunakan bahan pokok yang ada di sekitar dan sebagainya. Contoh penghitungan zakat. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani yang sudah memanen hasil panennya yang berupa beras sebanyak 1000 kg? Dengan metode yang digunakan oleh seorang petani dalam penanaman hasil panen, yaitu metode sawah tada hujan dan metode sawah irigasi. Yang pertama saya akan menjawab tentang sawah tada hujan. Untuk sawah tada hujan, persentase zakatnya yaitu sebesar 10%. Maka untuk penghitungan zakatnya seperti ini. Semua hasil panen tadi yaitu sebesar 1000 kg dikali dengan 10%. Maka hasil panen yang harus dikeluarkan untuk zakat yaitu sebanyak 100 kg. Atau jika dirupiahkan dapat juga dengan uang, yaitu sebesar 100 kg tadi dikali dengan harga beras pada umumnya. Pada umumnya harga beras yaitu sebesar 10.000. Maka 100 kg dikali dengan 10.000. Maka uang atau zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang petani tersebut sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu untuk metode sawah irigasi. Para ulama bersepakat untuk sawah irigasi menggunakan persentase 5%. Maka untuk penghitungan zakatnya kita dapat menghitungnya dengan jumlah hasil panen tadi dikali dengan jumlah persentase yaitu sebanyak 5%. Maka 1000 kg dikali dengan 5% persentase tadi menjadi 50 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan bapak petani tadi sebanyak 50 kg atau dapat juga dikonvertasikan menjadi uang yaitu sebesar 50 kg dikali 10.000 atau sebesar 500.000 rupiah. Soal yang kedua yaitu tentang pembagian harta warisan. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta warisan? Ada sebanyak sekali beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu penyelesaian urusan jenazah. Yang kedua yaitu melunasi atau menyelesaikan utang piutang yang dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menyelesaikan urusan tentang perawatan, pengobatan, dan pemakaman dari almarhumah. Yang keempat yaitu menjalankan atau melaksanakan wasiat yang sudah ditulis atau yang dinazarkan oleh almarhumah semasa hidupnya. Yang kelima yaitu memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Harta gonogini maksudnya harta antara suami dan istri semasa mereka menikah. Itu tentang pembagian perhitungan harta warisan. Soalnya jika seorang suami meninggalkan harta sebesar 100 juta rupiah dengan meninggalkan 1 orang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan, maka berapakah harta warisan yang didapat oleh masing-masing ahli waris tersebut? Jika ditambah dengan biaya rumah sakit,
Untuk yang pertama, kita harus mengurangkan jumlah harta itu tadi dengan biaya rumah sakit. Jumlah harta yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan jumlah perawatan di rumah sakit yaitu sebesar 25 juta rupiah. Maka 100 juta rupiah itu tadi dikurang dengan 25 juta rupiah. Maka sisa harta yang untuk dibagikan kepada ahli waris tersebut yaitu sebesar 75 juta rupiah. Untuk yang pertama yaitu kita akan menghitung harta warisan yang diperoleh sang istri. Sang istri satu, yaitu hanya satu istri, maka satu istri tersebut hanya mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan. Karena dia memiliki anak, oleh karena itu hanya mendapatkan 1/8. Selanjutnya yaitu kita mengalihkan 1/8 itu tadi dikali dengan hasil sisa warisan dari sang suami yaitu 75 juta rupiah. Maka harta warisan yang didapat oleh sang istri tersebut yaitu sebesar 9.375.000 rupiah. Selanjutnya, jumlah dari harta itu tadi, harta suami yang ditinggalkan itu tadi, dikurang dengan harta warisan yang diperoleh sang istri, maka 75 juta rupiah dikurang dengan 9.375.000, maka sisa hartanya yaitu sebesar 65.625.625.000 rupiah. Sisa harta sebesar 65.625 itu tadi akan dibagikan kepada ahli warisnya yang anak-anak. Ia meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Untuk jumlah warisan yang didapat oleh 1 anak laki-laki yaitu 2 kali dari harta warisan anak perempuan. Maka kan itu tadi 2 orang anak laki-laki, maka perbandingannya yaitu 2:1. Nah, untuk 1 orang anak laki-laki kita dapat menghitungkan dengan cara 2/5. 5 ini tadi didapat dari penjumlahan perbandingan yaitu 2 tambah 2 tambah 1 yaitu 5. Maka 2/5 dikali dengan 65.625, maka harta warisan yang diperoleh sang anak laki-laki masing-masing 1 orang anak laki-laki yaitu sebesar 26.250.000 rupiah. Untuk anak perempuan dia hanya mendapatkan 1/5, maka 1/5 itu tadi dikali dengan 65.625.000 rupiah, maka harta warisan yang diperoleh sang anak yaitu anak perempuan tersebut yaitu sebesar 13.125.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, harta masing-masing yang diperoleh ahli waris yang terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu istri mendapat 9.375.000 rupiah, masing-masing 2 orang anak laki-laki sebesar 26.250.000 rupiah dan 1 orang anak perempuan mendapatkan 13.125.000 rupiah. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ketiga yaitu tentang akhlak. Apa pengertian akhlak? Akhlak secara bahasa Arab yaitu khuluq atau khulukun. Khulukun merupakan bahasa jamak dari khuluq. Maka secara lughat artinya sebagai budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat seseorang. Secara istilah, akhlak artinya yaitu sikap atau sifat yang sudah tertanam dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan, untuk mengambil keputusan secara cepat dan tidak lama-lama. Jadi secara keseluruhan, akhlak artinya yaitu sikap yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu hal yang diwujudkan dalam perbuatan, sikap, dan tingkah laku dari manusia tersebut. Akhlak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini berkaitan dengan beribadahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keriduannya terhadap apa hal yang kita lakukan selama di dunia ini, selalu menjalankan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon ampun terhadap dosa yang kita lakukan selama ini, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Yang kedua yaitu akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akhlak terhadap manusia, terutama terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan atau idola dalam diri kita dan hidup kita, karena berkat sikap
yang sabar, bertakwa, pemberani, dan selalu membela kebenaran atas nama Islam. Yang kedua yaitu akhlak terhadap diri kita sendiri. Kita harus membentengi diri kita sendiri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau maksiat yang dapat mencelakakan diri kita sendiri. Selain itu juga kita harus bersyukur terhadap apa yang ada dalam diri kita sendiri, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan derajat manusia di mata Allah sama, kecuali dalam hal beribadahnya dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu akhlak terhadap orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling penting dalam hidup kita. Orang tua menjaga kita dari kecil sampai besar seperti sekarang. Oleh karena itu, akhlak kita terhadap orang tua yaitu harus menghormati, menyayangi, dan mencintai orang tua kita dengan ikhlas dan sabar. Baik orang tua kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap anggota keluarga. Kita harus saling menjaga silaturahmi antar anggota keluarga dan sebagainya. Yang ketiga itu akhlak terhadap tetangga. Maksudnya, kita harus saling menjaga hubungan kerukunan antar tetangga, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat. Jika ada tetangga yang memiliki hajatan atau ada keperluan, kita harus membantunya dengan segenap keikhlasan dan keragaan, dan tidak menginginkan balasan dari tetangga tersebut. Selanjutnya yaitu masyarakat. Kita harus sering ikut kerja bakti, bermusyawarah dalam bermasyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu akhlak terhadap alam sekitar. Maksudnya kita tidak boleh merusak atau menghancurkan alam sekitar, dan kita harus mensyukurinya dan menjaganya agar kelak dapat digunakan oleh anak cucu kita nanti. Saya akan menjawab soal yang keempat yaitu jelaskan secara rinci tentang takwa. Takwa berasal dari bahasa Arab yaitu waqo, yaqi, dan waqiah, yang artinya takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Takwa berkaitan dengan rasa cinta kita, rasa sayang kita, dan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta kita dan sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu, secara keseluruhan, takwa berarti sikap atau sifat yang ada dalam diri kita yang selalu berkeinginan untuk melakukan hal-hal baik atau perbuatan baik dan menjauhi hal-hal yang buruk atau bersifat kemaksiatan, karena rasa cinta kita dan rasa sayang kita serta rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan takwa yaitu sebagai tolak ukur atau sebagai ukuran sebagaimana besarnya keimanan seseorang atau keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah sebagai umat muslim. Selanjutnya yaitu cakupan takwa. Cakupan takwa ini membahas tentang bagaimana cara kita beramal, beriman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu beriman kepada hal yang gaib, bersabar, berzakat dan berinfak, percaya dengan hari akhir. Selanjutnya yaitu ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ruang lingkup takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hal ini berkaitan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cara kita beribadah, seperti sholat tepat waktu, menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah, dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu percaya dengan apa yang telah ditakdirkan Allah terhadap kita. Yang kedua yaitu takwa terhadap manusia. Hal ini juga berkaitan dengan sikap kita terhadap manusia. Kita harus menghormati dan menyayangi sesama manusia karena kita di mata Allah memiliki derajat yang sama, kecuali dalam hal beribadah terhadap Allah. Selain itu juga kita harus menghormati manusia seperti Nabi Muhammad sebagai panutan kita semua. Selanjutnya yaitu takwa terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita harus saling menjaga hati nurani kita agar tidak ternodai oleh hal-hal yang berbau maksiat. Contohnya seperti berkeinginan untuk membuka aurat di depan umum, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu menyombongkan diri dan sebagainya. Selain itu juga kita harus menjaga diri kita agar kita tidak ternodai oleh
hal-hal yang membuat diri kita merasa diri kita tidak baik, serta kita harus bertakwa bahwa kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu takwa terhadap lingkungan. Maksudnya takwa terhadap lingkungan ini yaitu kita harus mensyukuri, menjaga, melindungi, dan kita harus tidak merusaknya karena merupakan anugerah yang Allah berikan terhadap kita. Apabila kita tidak ada alam semesta ini, kita mungkin tidak akan hidup dunia ini, dan kita tidak akan bisa makan karena alam sekitar yang rusak karena ulah kita sendiri. Maka dari itu kita harus bertakwa terhadap alam. Soal yang kelima, mengapa umat Islam atau umat muslim wajib menuntut ilmu? Dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menghendaki agar umatnya tidak mengalami kebodohan serta terhindar dari kemaksiatan dan kejahiliahan. Oleh karena itu, hukum menuntut ilmu itu wajib. Seperti dalam firman Allah, Allah akan menaikkan derajat seseorang apabila ia berilmu. Maksudnya ini juga agar kita termotivasi, agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjunjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis lain, hadis riwayat Ibnu Majah, diwajibkan setiap muslim agar menuntut ilmu. Tujuan sebenarnya menuntut ilmu yaitu agar kita menjadi cerdas, manusia yang cerdas, tidak mudah dibodohi oleh orang lain, dan juga agar kita menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan karena kita berilmu atau berakal. Nah, ilmu juga dianggap sebagai pemimpin amal, karena apabila kita berilmu, maka amalan akan mengikuti ilmu kita dari belakang. Selanjutnya, konsep ilmu dalam Islam. Maksudnya, konsep ilmu dalam Islam yaitu ilmu memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Selain itu juga ilmu harus memiliki landasan yang kokoh seperti Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasulullah SAW. Sumber ilmu dapat berupa dari metafisik maupun non-metafisik maupun fisik, dan juga bersumber dari indera, hati, maupun intuisi seseorang dengan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, ilmu yang harus kita pelajari tidak hanya ilmu tentang duniawi, tetapi juga tentang ilmu tentang alam akhirat atau ukhrawi. Selain itu juga, ilmu di duniawi ini mempelajari tentang ilmu sains, iptek, ekonomi, politik, dan sebagainya yang berguna bagi kehidupan manusia di dunia. Sedangkan ilmu filsafat, ilmu agama, fikih, dan sebagainya merupakan ilmu yang kita gunakan sebagai pedoman kita di akhirat nanti, agar kita selalu bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ilmu yaitu agar mudah dalam dipahami dalam Islam yaitu bersikap metodis, sistematis, dinamika, dan universal, maksudnya dapat diterima oleh semua golongan. Itu tadi video dari saya tentang penjawaban dari soal ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Yuni Habibatur Rohmah, NIM 20201433312, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Idam selaku dosen pembimbing kami atas semua ilmu yang diajarkan selama 1 semester ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.